Kalau kita mau masuk langsung ke sini, tidak ada pengantar kan soal audio ya. Nah, kalau bicara audio itu tidak lepas dari sumber penghantar dan penerima. Sumber itu dari yang menggetarkan gitu. Speaker itu kan dia getar gitu. Dia maju mundur itu menciptakan getaran gitu. Nah, getaran itu berupa gelombang, jadilah gelombang, dan gelombang itu dihantar oleh bisa benda keras, bisa cair, dan udara. Nah, tanpa ada itu semua, suara tidak akan masuk ke penerima gitu. Nah, kalau sistem audio itu basic kan audio. Kalau sistem audio ini alat bantu. Kita harus tahu ini alat bantu. Jadi alat bantu ini berarti dia membantu, ada yang istilahnya PA atau PA. PA itu public address. Public address, jadi untuk mengalamatkan. Makanya PA-nya apa? PA-nya ini atas. PA, istilah audio itu PA. Atau disebut bilang FOH. FOH itu singkatan dari front of house. Front of house itu yang mana kita berada di depan dari panggung. Jadi di situ. Cuma kan kalau FOH di sini kan ada di samping. Berarti bukan side of house ya. Ya, jadi di samping begitu. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya begini. Kita menerima public address dari sini untuk mengontrol. Biasanya sound itu cuma ada L sama R, kiri sama kanan. Nah, untuk menerima itu pengontrol harus terima ya kiri sama kanan. Ya kan? Berarti kita harus ada di tengah. Begitu. Di mana-mana itu mau dia speaker sebanyak apapun, settingannya itu cuma kiri dan kanan. Headset ya memang malah lebih membantu, malah lebih jelas. Posisi di samping bisa mengaruhnya gini, kita tidak tahu level ideal yang kita dengar. Kalau kita di samping kayak kita egois. Kecuali begini, kita setting master level utama yang keluar di sini, sambil kita lihat parameternya. Misalnya ini 0, parameternya mungkin dia masuk ke minus berapa sekian lah, istilahnya bebas. Terus kita rasain di FOH langsung tengah situ, kita rasa ini udah cukup nih. Depan juga ini udah cukup. Kita samakan lagu cepat sama lagu slow. Biasanya lagu slow itu dibawa dari lagu cepat. Perbedaan mungkin 6 sampai 9 dB. Nah, 6 sampai 9 dB. Jadi misalkan lagu slow, turunkan dia 6 sampai 9 dB. 6 sampai 9 dB, misalkan kita dapat di sini ya minus sekian lah kira-kira. Oke, ideal. Nggak usah kita perhatikan ini karena dia naik turun, nggak jelas. Dia nggak paten, karena kan audio kan kadang-kadang ada yang pelan, ada yang keras. Kita setnya di sini saja. Mungkin awalnya dari 0, kita turunkan sekitar minus 6. Ini ada batasan dari 0 plus 5 sama minus 5. Berarti kalau kita mau turunin berarti minus 6. Gitu saja. Pas mau lagu cepat, kan itu kalau cepat itu crowd kan, ribut. Kadang-kadang itu melebihi dari suara yang tadi slow. Ketutup suara, nah itu biasanya pengalaman kedengeran. Nah, ini tugas susahnya sound ini nggak kedengeran apanya. Kebanyakan begitu. Untuk menerjemahkan itu kadang-kadang, nah itu dia. Banyak bilang kita sulap-sulapan, padahal itu ilmu audio itu tidak ada sulap-sulapan. Ilmu pasti. Nah, makanya tugas beratnya audio itu yang nggak kedengar apa kira-kira. Kadang-kadang sepersekian detik, sepersekian menit kita harus dengar nih. Yang prioritasnya itu apa? Berarti yang nggak kedengaran prioritasnya. Yang prioritas kan biasanya ya mic. Ya, mic. Atau di saat intro ada sekian detik kan, atau milisecond lah. Sebenarnya antara keyboard dan gitar. Nah, biasanya lagu cepat itu antara gitar. Kan dia ya. Kalau lagu slow biasanya piano. Nah, nggak kedengeran. Apa itu nggak kedengeran? Vokal belum nyanyi aja, masa bilang nggak kedengeran kan? Berarti piano. Nah, itu kadang-kadang tugas beratnya
sebagai sound engineer itu dengan 32 channel ini dia harus memaksimalkan semuanya gitu. Jadi kenapa dibilang tugas berat? Kita tidak melihat channel, tapi kita juga memperhatikan orang yang di atas. Karena impact-nya besar. Belum yang mendengar, belum yang ada kedengeran. Nah, makanya di audio itu ada 3 yang harus kita miliki. 3 ini, satu skill pasti. Skill itu yang kayak ini. Kita harus belajar ini gain apa, semua potensio ini apa, ini fader ini buat apa. Skill itu bicara skill dan pemahaman skill. Yang kedua mental. Nah mental itu ya yang kayak gitu. Karena kita selalu berhadapan dengan orang-orang yang begitu. Nah jadi kita harus besar telinga. Waduh. Ya besar telinga dan hati besar juga. Ya. Ada buku panduan, tapi biasanya buku panduan cuman dia jelaskan spesifik secara elektrikal. Kalau untuk dia cuman electrical gain. Fungsinya apa? Fungsinya paling dia cuma bilang minus sekian dB sampai plus sekian dB. Sedangkan kita mau tentukan itu kan berdasarkan rasa. Gain itu apa? Gain itu sinyal. Nah, ibarat sinyal begini. Sinyal itu ibaratkan kalau kita telepon waktu pakai sinyal 1 batang 2 batang, pasti putus-putus kan? Nah, kalau kita putus-putus, kita besarin volumenya tetap putus-putus kan? Ya, berarti kita harus tentukan sinyalnya yang tidak putus-putus. Cari sampai bagus. Before feedback. Karena sinyal kalau kita buka, berarti dia menerima semuanya. Mau dia low, mid, high, semua sampai keributan dia terima. Jadi kayak kita membuka celah besar sinyal. Nah, berarti kita harus membuka seperlunya. Ya, pas. Ya. Ya, karena kalau terlalu besar kita buka sinyal, semua masuk. Contoh, kan di sini ada speaker monitor. Berarti ada speaker suara yang balik sebenarnya. Ya, maksudnya yang balik itu sebenarnya untuk kan kebutuhannya untuk orang singer buat kontrol. Cuma kalau speaker suara yang lebih besar dari suara sendiri, berarti bukan sinyal utama yang masuk. Nah itu tantangan. Akhirnya dia masuk dan keluar lagi, masuk lagi. Itu feedback namanya, looping. Jadi dia kadang-kadang kalau feedback itu dia identik dari kecil membesar karena dia ada sekian waktu untuk looping suaranya. Membesar gitu. Itu dia feedback. Nah makanya ada 3 ini, skill, mental, terakhir rasa. Nah rasa ini ya sudah istilahnya pada umumnya. Jadi kita harus jadi sound engineer itu harus menjadi perwakilan dari semua orang yang ada di sini. Berarti kita harus banyak referensi. Ya referensinya dari mana? YouTube ada. Jadi kita harus sering dengar lagu. Kalau kita cuma sering dengar khotbah, mungkin dia mixing cuma khotbah doang. Lagu diabaikan. Gitu. Jadi kan sekarang sudah banyak contoh ya. Kalau ada di gereja-gereja misalkan ada ya GBI Rock juga ada kan? Live-nya kan. Nah, kita bisa lihat misalkan ada hasil rekaman yang bagus. Berasal dari situ saja. Kick-nya berasa apa? Dan jadi sound engineer itu kita harus bisa membedakan dari 32 channel itu, oh ini kick-nya begini. Nah, biasanya orang awam itu kick apa itu kick? Kok dia bisa dengar kick? Nah, biasanya orang awam itu cuma asal terima. Udah. Terima aja gitu. Makanya kadang-kadang mengekspresikan itu apa yang nggak kedengaran itu yang kita susah mau jawab. Oke. Nah sekarang ada kan itu materi basic audio. Oh ya. Itu mungkin boleh di-share. Di-share ya. Nah jadi nggak apa-apa kita terima saja ini. Karena ini sebenarnya simple bahan materinya ini materi basic di mana-mana pakai. Orang kalau nggak lewat ini dia bertanya-tanya terus nggak paham. Kalau dia dari sini nggak apa-apa ulang baca. Nah
Oke, jadi ada materi yang udah di-share di Ya. WA. Ada di WA masing-masing. Kakak kirimkan ke sini. Jadi basic audio. Nah, sebelum kita ke sini ya, kita Yes. mungkin setengah jam aja kita bahas. Jadi masih jam 11, jam 12 kita break. Break. Ya. Oke. Satu, basic audio. Ya. Audio adalah bunyi atau suara, sering disebut audio, sound, sonic, sony, phonic, akustik, dan lain-lain. Nah, adalah sesuatu yang digetarkan. Nah, bicara yang digetaran itu berarti ada gelombang. Ya kan? Kalau kita bicara gelombang air, entah itu gelombang apa ya, kalau misalnya audio kita lebih gampang, lebih mudah menganalogikan dengan gelombang air. Gelombang air itu ada yang besar, ada yang kecil. Gelombang besar ini bisa menciptakan, gelombang kecil yang di atas. Gelombang besar bisa menghanyutkan, bisa menghantar getaran sampai berasa. Kalau ini enggak. Tapi ini tidak bisa dibawa oleh angin. Susah dibawa oleh angin karena gelombangnya berat. Kalau ini bisa dibawa oleh angin. Makanya kalau ada mobil lewat, yang paling terdengar itu low sama mid. Nanti pas udah di deket ada S-nya. Nah, low-nya bunyinya humming, gitu kan. Mid bunyi mungkin cepreng, gitu. Kalau high mendekati high itu bunyinya S, sibilan. Ya, itu perbedaan low, mid, high. Supaya nanti pas pegang mixer kita tahu S-nya tajam. Itu berarti yang kita kecilin ini apa ini? High ternyata. Gitu. Low-nya ngegulung. Nah, itu dia. Nah, kalau kita mixer digital lebih memudahkan karena ada parameter. Jadi untuk memastikan low-nya ngegulung, berarti dia dominan dong. Naik di sini, ada parameter EQ, naik di area ini. Nah, kalau untuk memudahkan saya pakai ini atas. Nanti saya. Ini ada batasnya gitu. Ada batasnya. Jadi kalau naik kelihatan. Iya, kelihatan. Ya. Kalau kurang berarti di bawah. Ada. Standar. Iya. Jadi equalizer itu kalau dari ke kiri ke kanan itu sifatnya frekuensi low mid high. Selalu begitu. Kalau atas bawah itu dinamika. Disebut attenuation atau decibel. Disingkat dB. Kalau yang low mid high itu disebut hertz atau disingkat Hz. Itu frekuensi. Kalau yang atas bawah itu decibel. Jadi kalau bicara audio, kuat keras itu bilang berapa dB? Oh, minus 3 dB. Sudah bahasa audio. 32 channel itu berarti sumbernya 32. Menyediakan sumber 32. Jadi mixer itu ada batasan, ada yang 32, ada yang 64. Kalau yang terbaru dari Midas 144 channel. Ya. Dengan 144 itu 32 channel udah satu band ini semua jalan. Berarti bahagi 32 bisa ada berapa band? 32 itu kalau dilihat yang ininya ya. Fader. Itu ya. Ya. Ya, itu fader. Sebenarnya per 32 itu per channelnya ada fitur dari gain, dynamic. Dynamic itu kompresor sama gate dan equalizer. Nah, istimewanya digital, satu channel dia mendapatkan semua fitur itu. Otomatis. Makanya kenapa harganya begitu. Sebenarnya kalau kita total ini sebenarnya murah. Kalau dengan 32 channel itu ada kompresor, biasanya satu alat yang kecil itu, yang satu U itu, satu rak itu 2 channel. Berarti kalau 32 bahagi 2 ada 16 rak. Cuma khusus kompresor sama gate. Equalizer belum termasuk. Misalnya harga 5 juta. 5 juta kali 16. Wah, udah bisa dapat satu mixer. Nah, di mixer ini dengan harga berapa ya? Kalau salah ini 40 juta cuma mixer. Sudah mendapatkan semuanya. Gitu. Makanya kadang-kadang kan wah mahal. Harusnya nggak mahal. Gitu. Oke, rockkill kita
bukan oke. Sini ada metode. Oke. Nah, jadi ini gimana nih bisa memudahkan nanti. Sini aja dulu ya. Sini aja dulu ya. Oke. Nah, kita ke home. Nah, home baru equalizer. Nah, ini kita cari channel kosong. Channel kosong misalkan input 16 ya. Oh ini ya. Kalau nah, ini dia ada, kalau di tengah itu berarti flat, nolnya di situ. Ya. Jadi kalau di atas ini udah berbentuk kita Ya. bilang plus. Hmm. Kalau di bawah kita bilang Ya. minus. Nah, atas bawah ini sebenarnya dia total dari 24 bit. 24 itu dibagi 2 kan dia 6. 24 bagi 2 12 ya. 12. Nah, 12 itu dinamikanya. Jadi 12 itu 12 minus sama 12 plus. Jadi dinamika ini yang disebut preamp amplifier. Preamplifier itu kekuatan dari alat dari per channel. Nah, kekuatan yang disediakan dari itu gain tadi. Gain itu dia tentukan supaya dia bermain di area low mid high sini. Dia naik turun, naik turun di sini, low-nya sekian, high-nya sekian. Mungkin bisa diizin jelaskan Pak. Nah, yang titik ini. Oh, itu band. Low-nya, Ya. mid-nya, Oke. middle-nya gitu aja biar. Jadi di area ini biasanya ada angka cantik. Ya. Angka cantik itu perwakilan dari semua frekuensi. 100, 1000 sama 10.000. 100 di tengah sini, di area sini 100, di sini 1000 dan di sini 10.000. Nah, itu perwakilan dari low, mid, high. Nah, gelombang jadi kalau bicara hertz, frekuensi low, mid, high. Low itu gelombangnya low besar, tapi angkanya sedikit. Makanya kenapa cuma 100. 100 itu gelombang total dari gelombang frekuensi 100. Misalnya 100 berarti ada 100 gelombang. Jadi kalau misalnya ada 100 frekuensi di sini naik, ada 100 gelombang yang diciptakan dari subwoofer. Kalau 1000 dikeluarkan dari sini. Kalau yang 10.000 dikeluarkan, makanya bunyinya itu sebenarnya total dari gelombang atau frekuensi yang dikeluarkan dari speaker. Nggak bisa dibalik. Istilahnya high keluar di sini nggak bisa. Drivernya bukan peruntukannya. Oke, aman ya. Nah, terus dari mixer dari tampilan ini titik-titik warna-warni ini nggak usah peduli dia warna apa. Ya. Karena kadang-kadang tiap mixer itu beda-beda warna. Aplikasi juga kadang-kadang tidak sama dengan warna dari mixer, ya kan? Nah, kalau mixer ini mulainya dari biru, kuning, merah muda sama ini ungu atau merah muda? Merah muda sama merah. Kalau di sini biru, merah muda, kuning, malah merah kuning yang ini kebalik. Gitu. Nggak usah terpengaruh dengan warna karena bebas kita mau pakai. Nah, oke. Kita lanjut ke materi, sudah ya. Makanya bunyi adalah gelombang mekanik yang tercipta dari 20 Hz sampai 20 kHz. Kenapa 20 sampai 20 kHz? Itu memang standar dari pengujian dari ilmuwan. Telinga manusia cuma bisa mendengar 20 getaran, 20 sampai 20 kilo atau 20.000 getaran. 20 perwakilan low, 20.000 itu perwakilan high. Yang sebelumnya dan sesudahnya itu kalau pernah dengar gelombang ultrasonik yang diciptakan oleh Paus, nah itu udah di atas dari 20 kHz, tidak bisa didengar oleh manusia, tapi bisa dideteksi oleh alat. Ada getaran. Nah, oke, aman? Aman di sini ya. Gelombang, oke, kita lanjut. Nah, gelombang ya sudah gelombang. Nah, gelombang itu kalau di audio ya, kan gelombang itu ada bukit, ada lembah.
baru dia menciptakan satu namanya putaran. Di audio itu ada garis tengah, ini nolnya di situ. Gelombang mulai dari atas, baru dia turun lewat nol ke bawah. Nah, kita sebut itu gelombang satu putaran atau 360 derajat. 360 derajat. Jadi 360 derajat ya satu lingkaran. Nah, kalau dia ada 20 Hz, berarti ada 20 kali lingkaran dia bermain. Makanya kenapa di DAW rekaman itu, kalau kita mau rekam dia, kalau kita zoom paling besar, dia jadinya bentuknya begini. Kalau kita kasih rapat, cuman jadi kayak ada garis-garis. Kalau yang besar itu low. Yang kecil-kecil itu high. Itu cara baca di DAW. Jadi analog yang kita cuma dengar tidak bisa menggambarkan dan tidak bisa dilihat. Digital bisa menggambar dan kita bisa lihat. Malah bisa edit. Makanya banyak sound engineer tua-tua itu enggak terima karena suaranya katanya wah udah berubah. Nah, makanya untuk jadi engineer itu kadang-kadang jangan sampai, ini kan cuma alat bantu ya, jangan sampai editnya itu udah melebihi batas. Ya, jangan sampai suaranya mungkin WL di sini udah kedengaran seperti Maria Carey ya. itu ya kan, tidak boleh begitu. Ya, di dunia mixing itu ada skala persennya. Tapi bisa. Bisa. Itu namanya autotune itu ya, Pak. Autotune bisa, dan kita bisa pakai efek vokal doubler. Sekarang audio berkembang. Memang luar biasa, sampai kita saja engineer pusing. Gitu. Oke, lanjut, masih bicara gelombang ya, sudah. Nah, oke. Nah, jadi ada area yang namanya kurva Fletcher-Munson. Nah, kurva Fletcher-Munson ini nama dari Fletcher dan Munson. Jadi dia yang meneliti dan dia mengeluarkan ilmunya, teorinya, yang mana telinga orang itu ada kurva yang paling terakhir. Nah, jadi kekuatan dengan perbedaan kekuatan dari 0 sampai 100 berapa ini? Sampai 100 lah. Itu ada perubahan wujud dari equalizer yang respon dari telinga manusia. Nah, kalau kita dengar 100 dB itu bunyi yang sound korek itu identik dengan flat. Jadi low mid high itu kayak berasa flat, rata. Kalau 100 dB itu ya memang udah kuat itu. Soundnya kuat. Tapi kalau kecil kita cuman bisa mendengar di area 1000 atau mulai dari 500 lah. Itu kan ada 1000 ya. Sampai 10.000. Nah, contohnya gini. Kalau malam-malam kita dengar audio pas di sunyi, kan? Volume kecil, cuman dengar yang high-nya kan, suara orang atau audio yang cuma gitar. Tapi kalau bunyi low, tidak bisa. Dengan level kecil tertentu, mungkin kita bisa bilang itu 30 atau 40 dB volumenya. Nah, low-nya nggak berasa kan? Akhirnya kita tentukan equalizer itu kayak smile jadinya. Low di atas sama high-nya di atas. Nah, karena ini nyatanya ada di sini. Kalau di atas 20 sampai 40 dB, equalizernya telinganya ini harusnya dibalik sebenarnya. Kalau kita mau lihat ini gambar ini harusnya dibalik, diputar balik. Nah, respon frekuensi cuma di mid sampai high. Tapi kalau udah keras kuat kayak di konser 100 dB itu berasa flat. Jadi dengan awalnya mungkin kita dengar kecil, kita bikin smile, terus kita gedein 100 dB, hancur speaker. Dan sebenarnya nggak perlu equalizernya itu jadi pink. Berubah. Kita harus flat. Ya, biasa makanya ada pengukuran. Nah, pengukuran itu biasanya target untuk peruntukan. Misalnya kalau ibadah kan berarti 90 sama 100. Berarti equalizernya nggak smile aman. Begitu. Berarti equalizer itu kalau dibesarkan dia berubah sendiri. Respon frekuensinya berubah. Respon telinga.
Makanya kita harus tentukan ruangan ini cukup berapa. Cuma pada umumnya kalau di gereja-gereja 90 sampai 100 lah. Itu aja. Tapi biasanya kalau pas latihan Nah, sama begitu ibadah itu beda. Beda, kan? Itu udah masuk akustikal. Nah, akustikal itu masuk yang namanya penyerapan. Penyerapan dan diffuser pemecah dan trap perangkap. Ibaratnya ini air nih. Air kan kalau misalnya kita pakai gayung, kita siram dia kan fokus kan. Nah, dia bisa sampai belakang kalau nggak ada pemecah. Pemecah itu misalkan ada orang, kita siram, ya dia pecah di situ. Bisa dihitung. Ya, Bisa dihitung. dihitung, hitung level. Ya, kira-kira kalau latihan kan kosong. Oh ya, Kita kalau ada itu sih sebenarnya kalau kita awam-awam aja, level aja dihitung. Nah, masalahnya kan kalau pas latihan itu kan apa namanya kadang-kala WL-nya sama ininya soalnya kan bilang ini perlu kencang ya nanti karena lagi kosong. Iya betul. Nah sebenarnya kalau latihan sama yang sudah jadi apakah itu langsung di setting sama? Nggak bisa kan? Nggak bisa ya. Ya, itu makanya tugas beratnya engineer. Kadang-kadang pemimpin yang awam-awam, pokoknya yang settingan latihan udah nggak usah diubah. Nah itu makanya. Nggak bisa. Makanya kan. Soalnya latihannya udah bagus kok, suaranya enak nih. Nah kok sekarang Ya. berubah lagi. Nah itu yang perlu. Akhirnya pas besoknya berasa beda, Komplain lagi. Nah, itu maksudnya. Nah, itu sebenarnya ada jalan keluar. Jalan keluarnya atau solusinya ya makanya ngulik dari engineer. Itu memang tugas berat. Makanya sebenarnya engineer itu jangan dipandang sebelah mata. Kadang-kadang, waduh, datang masuk kok begini, wah. Nah itu. Kan orang telinga itu beradaptasi. Misalkan kita naik mobil bagus dengan kedap suara, kita pakai audio yang bagus dengan level yang tadi di bawah. Pas kita masuk dengan level yang besar, kaget dia. Makanya kalau misalkan mau latihan atau mau ibadah, nah ini lagi salah satu tugasnya engineer, datang sebelum ibadah. Dia harus manasin audio soundnya kecil-kecil. Kalau ada orang jangan dulu sampai sampai melewati keributan atau crowd, suara-suara yang tipis sama-samar atau background musik yang kita sebut BGM. Background musik kalau ada kayak di kafe-kafe, nanti pelan-pelan naik supaya telinga menyesuaikan. Itu trik-trik sebenarnya, trik-trik supaya settingan yang kemarin sama tadi yang sekarang itu diterima. Itu udah masuk di tips dan trik. Iya. Tapi sebenarnya sama, yang dilatihan sama yang di hari hala ya dari Iya. ibadah. Makanya kadang-kadang engineer yang nggak paham udah tentukan 0 terus. Oh itu pasti tiap minggu bulan-bulan masa tiap minggu itu dapat ceramah. Dapat wejangan. Dapat wejangan. Kalau kita mau idealis mungkin ya kita main EQ-nya aja. Jadi dari kosong sama ada orang itu ada perubahan frekuensi. Jadi begini, kalau kita tidak ada absorber atau tidak ada pemecah, itu kan pure semua frekuensi kan. Nah, berdasarkan bahan, misalnya alat yang keras, berarti hasilnya keras juga pantulannya. Kalau ini kan tetap ada pantulan, tapi dia diserap. Dia mungkin lebih low mid, jadi lebih muddy rasanya, lebih kalem. Pantulannya ada tetap tapi kalem. Nah, kalau low ya rasanya kabur, gulung. Itu berpengaruh di telinga yang mana kalau misalnya lama kelamaan itu ada dengung. Gitu. Nah, jadi sebagus-bagusnya speaker, kalau kita tidak, ini kan udah ada treatment, udah bagus. Berarti istilahnya syarat dari audio itu udah tercapai, walaupun belum 100%. Nah, jadi kalau misalkan ada diffuser, ada penyerapan itu, sudah pasti hasil yang kita dengar mungkin pakai headset di sini sama di sini yang kita pakai data itu harusnya 80% menyerupai asli dengan data. Tapi kalau tidak ada orang, pantulannya itu yang membuat ada peningkatan di frekuensi tertentu. Jadi
semahal-mahalnya speaker, kalau tidak ada acoustic treatment, dia jadi jelek. Speakernya jadi murahan. Jadi kenapa berasa kuat di saat latihan? Ya karena itu patulan. Mau dari bawah, atas, Nggak ada hambatannya dia Pak ya. ya itu dibilang paralel patulan, paralel reverb. Jadi dia sini sana sini. Itu udah berbicara basic. Aman ya, aman? Aman. Oke, sekarang kita masuk ke mixer. Nah, Maju aja sini. kita masuk ke mixer. Kalau mixer ini kan M32 identik dengan channel sebenarnya. Semua tipe mixer dia ada yang bilang 16, 8. Itu identik dengan angka ketersediaan dari channel. Nah, channel utama. Kenapa disebut bilang channel utama? Sebenarnya di sini 32 channel input 32 channel input XLR. Yang disebut XLR itu yang colokan 3 ya. Colokan 3 atau disebut Canon. Yang ini, kabel mic. Ya. Colokan kabel mic. Nah, itu disebut XLR. X ground, L left, R-nya right. Gitu. Semua audio, semua bahasa audio tidak luput dari memang bahasa-bahasa audio. XLR apa itu? Singkatan dari itu. Oke? Nah, ini kabelnya ya. Nah, ini disebut kabel balance. Dan kabel balance itu dia low noise. Maksudnya low noise itu tidak terpengaruh oleh radiasi atau kekuatan kelistrikan, mau dia radio, tidak terpengaruh. Kenapa begitu? Di kabel XLR ini dia ada gulungan yang melindungi positif dan negatif. Jadi kalau kita buka ini kabel, dia ada kayak serabut di pinggir. Itu sebenarnya melindungi supaya tidak ada sinyal yang masuk. Kenapa XLR ini kadang-kadang snackable itu 50 meter, sinyalnya masih aman. Nah, itu disebut balance. Kalau disebut unbalance itu cuma 2, positif negatif. Dan dia idealnya 3 sampai 5 meter. Biasanya dipakai di mana? Alat musik. Kenapa ada di idea ini? Ya, kita bisa mengasumsikan bahwa misalnya nanti di atas lebih dari 3 sampai 5 meter. Kenapa begitu? Karena kalau ada noise, misalnya bunyinya gitar atau keyboard bunyinya deng, harusnya kalau dia balance dia langsung senyap deng habis. Tapi kalau ada noise deng, nah itulah, itu mengganggu hasil mixnya kita. Oke? Nah, jadi 32 channel prioritas dan sebenarnya ada aux in dan aux out. Jadi channel aux in ini disediakan 6 buah. Jadi totalnya sebenarnya ada 38. Nah, cuman disebut aux karena colokannya yang unbalance, yang cuman jack quarter inch namanya. Nah, dia cuman positif negatif. Tapi dia bisa disebut balance, ada yang disebut TRS. Sama begini jalurnya, cuman dia bentuknya akan ada 2 pin yang memisahkan antara left right sama satu ground. Ada kabel TRS ya? Supaya nantinya nggak salah colok gitu. Nah, ini yang TS cuma 1 pin. Akai, belum sering orang nyebut sini. Ya, sering disebut Akai, cuman kalau gurunya kita itu bilang jangan dibilang Akai. Harus dibilang quarter inch gitu. Aduh, kadang-kadang thank you. Ini buat saya nih ya. Wah, biasa, thank you ya. Oke. Baru di sini ada colokan yang namanya RCA yang kita tahu itu merah putih. Ya. Cuman kalau audio itu kalau mungkin cuma pemutar Bluetooth ya sudah cukup itu. Tapi semua itu kembali lagi dengan kualitas. Kalau merah putih ini ya kualitas agak di bawah. Kecuali yang hi-fi yang high-end merah putih, tapi kadang-kadang kabelnya gede-gede begini. Nah, itu satu kabel itu bisa 10 juta.
dan bahannya kadang-kadang emas. Mhm. Kita udah pakai kabel emas begitu, masuknya cuma di sini. Ya harus emas ketemu emas. Makanya audio ada yang harga M kan. Gitu. Makanya prioritas di sini XLR sebenarnya. Karena ini peruntukan untuk live mixing. Oke? Aman ya? Man. Di sini colokan input ada 32, cuma karena mixer ini tipenya R, bukan yang full size. Mhm. Jadi dia tipe portable. Nah, kalau full size itu ada 3 bank. Ini disebut bank. Satu bank ada 8 feather atau block. Satu bank ini ada satu block, ada 8 feather atau 8 channel. Di sini ada 2, kebetulan sini ada 2. Kalau yang full size ada satu lagi di sini. Jadi kalau full size dia besar, ada 16 buat input dan output cuman 8. Nah, terus kok cuma 8 di sini berarti cuma 8 channel? Enggak. Karena dia digital, bentuknya digital, dia ada sistem layering, layer halaman. Nah, satu blok ini ada halaman 1 sampai 8, 9 sampai 16, 17 dan seterusnya sampai 32. Oke. Dan ada yang namanya aux in sampai USB. Ini fitur ya, ini fitur. Jadi nggak usah terlalu berat mau terima ini. Karena fiturnya banyak gitu. Jadi harus disebutkan juga, oh ternyata ada USB ya. USB-nya itu fungsinya apa? Kan kalau kita rekam dari flash disk, channelnya nggak terpakai yang 32 tadi, ada yang namanya ini USB. Gitu. Jadi sistem taruh dia di setelah channel input 1 sampai 6. Nah, gitu. Oke. Dan aux sama XLR itu ada perbedaan nilai listrik, penghantar listrik. Kalau yang lain itu kalau nggak salah 1 volt, kalau yang ini 0,1. Yang XLR yang ini 0,1 volt. Kenapa dia lebih kecil? Karena dia ada power preamp yang kita bisa gedein. Kalau yang aux in dia cuma ada langsung volume kecil, gainnya kecil. Oke? Nah, jadi di sini inputnya 32 yang sering dipakai prioritas dan outputnya ada 16. Nah, kalau di sini ada yang namanya DCA. DCA ini digital apa ya? Pokoknya dia salah satu kategori yang namanya grouping. Berarti kalau grup berarti kita mengelompokkan. Iya kan? Nah, kita di sini ada 8 DCA dan 8 DCA ini harusnya sudah ditentukan sendiri. Nah, biasanya kalau grouping begitu, itu kita bebas sebenarnya. Tapi kalau di dunia mixing kita bisa mengelompokkan dari channel, mungkin bisa kita lihat dari frekuensi, berpatokan dari frekuensi, misalnya dari low. Low berarti low ada drum ada bass. Bisa disatukan low sama drum, atau biasanya kalau ini kan drum cuma 2 channel. Kalau rata-rata kalau di live itu drum itu ada misalnya 11 channel atau 8 channel karena miking. Dia miking. Kalau ini kan enggak kan. Nah, kalau miking begitu biasanya kalau ini di sini dibikin grup drum sama bass karena dia mau kejar kick sama bass. Low-nya mau disatuin. Nah, kalau yang pakai mic cuma kick sama bass biasanya. Karena ada tahapan-tahapan di situ. Oke? Nah, jadi sebenarnya kalau di dunia mixing itu dari banyak menjadi sedikit. Makanya ada sistem namanya grouping. Karena begini, kita sudah tentukan dari 32 channel balance-nya. Terus kalau kita mau drum, misalnya ada 11 channel, kita mau turunkan semua kan pasti ada perbedaan satu-satu dB. Pasti itu dengan susah payahnya berjam-jam kita balance, pasti berubah. Makanya ada namanya grouping. Grup itu berfungsi untuk cuma jadi satu channel group. Supaya drum terlalu kuat, drum aja yang turunin. Udah, beres. Gitu. Nah, jadi bebas drum bisa dikawinkan dengan bass atau drum sendiri, bass sama gitar karena hampir satu bentuk alat. Ya kan? Baru keyboard mungkin ada keyboard 1, keyboard 2, keyboard 3, keyboard 4 disatukan saja. Baru ada vokal mungkin dipisahin yang ini WL. WL ini bisa dibikin satu WL pendeta MC. Gitu. Nah, baru singers ya all singer.
supaya memudahkan kita untuk menaikkan, menurunkan, membalance, atau kita mute langsung. Misalnya singers ada 10. Kan kalau mau mute kan kita satu ya. Nah, jadi ada sepersekian detik mungkin salah taruh bunyi dup. Apa tuh? Salahkan lagi engineer. Nah, dia yang salah taruh, ya kan? Gitu. Kalau ada grup mungkin meminimalisir dengan langsung mute. Sudah, aman. Gitu. Itu fungsi grup lebih memudahkan di saat kita menavigasi, mengoperasinya. Oke? Nah, kita sudah ada sini all music, berarti semua musik. Misalkan vokal nggak kedengeran. Nah, ini antara mana yang mau kalah, mana yang tetap. Gitu. Nah, jangan sampai ada analogi begini. Sering kedapatan, dan itu biasanya ada taunya pergi tapi tidak tahu pulang. Sampai akhirnya habis ibadah kita lihat ini semua fader sudah lewat dari nol semua. Sudah mentok semua. Ini udah mentok ini. Padahal gainnya kekecilan. Gitu. Makanya gain itu satu paling utama, kita tentukan signal. Karena yang kita tentukan signal itu, yang kita operate atau kita operasionalkan atau kita mixingkan itu bukan cuma untuk kita yang PA atau yang mixing. Karena dari sinyal ini kita harus sebar lagi kemana? Main keyboard, semua di sini. Makanya ada 16 output. Jadi kita harus pecah semua. Jadi kalau sinyal udah bagus, berarti kita kirim-kirimnya itu sudah bagus semua. Misalnya kita tentukan sinyalnya kecil, gainnya kecil, ya kan? Gainnya kecil. Pas gitar bilang kurang, nggak berasa, nggak kedengar. Nah akhirnya dia putar lagi di gain. Dia putar gain, pengaruh nggak semua? Karena sumbernya dari gain. Makanya awalnya itu harus kita tentukan. Kadang-kadang pemain musik, biasanya pemain musik itu dari latihan itu dengan tampil itu ada perbedaan 9 dB. Hati-hati. 6 sama 9 dB. Satu latihan cuma sekedar latihan, teori mungkin semua. Ya kan, belum dengan rasa. Pas hari H itu udah rasa mungkin dengan kepenuhan, jadi wah itu hati-hati. Gitu. Jadi makanya di sini ada yang namanya kompresor. Kompresor itu berarti mengompres sinyal yang gede, yang awalnya tadi kita udah setting dari sinyal, tapi ternyata tiba-tiba ada yang rahasia yang dia simpan. Nah, kita pakai kompresor supaya tidak melewati batas yang kita tentukan. Ada yang namanya kompresor, ini dia. Dynamic kompresor. Gate itu gerbang, kompresor bermain atas. Kalau gate itu istilahnya gerbang yang di saat sinyal mau masuk dari kecil sampai besar atau dari besar ke kecil, tergantung sinyal. Nah, kenapa disebut gate? Dia gerbang. Jadi gerbang itu bisa menentukan level signal sampai signal yang kita butuhkan masuk. Level signal itu misalkan begini, kalau mic yang bunyi S dan bunyi-bunyi yang tidak diperlukan, itu kan kita tidak membutuhkan suaranya itu. Nah jadi kita menentukan gerbangnya nanti di level pas dia di saat nyanyi, gerbangnya buka. Nah itu gate namanya. Nah gate gerbang kan, kalau misalnya gate gerbang itu sudah bawaan default dari pabrik, berarti buka tutupnya itu sudah bawaan dari pabrik. Kalau di sini disediakan yang namanya seberapa cepat dia mau buka, cepat atau slow, atau tutupnya lagi cepat atau slow. Dan di saat buka itu dia mau tahan dulu bukaannya atau dia langsung tutup. Nah, yang analogi bahasa ini ada di sini yang ada istilah dari threshold, attack, hold atau sustain sama release. Itu tadi. Nah, itu bahasanya udah lebih jauh. Setidaknya dengar. Nanti kalau M32 ini bahasa-bahasa ini ada di YouTube semua. Nanti pelan-pelan itu masuk. Karena begini, kita belajar bukan cuma sekedar terima teori, tapi juga harus didengar. Apa yang kita putar, apa yang kita besarkan dan kecilkan, perubahannya apa? Kita harus tahu. Dan perwakilannya semua itu ada di low, mid, dan high. Low itu bunyinya apa? Nah, satu channel misalnya. Itu kan kita butuhkan bukan cuma getar. Ada bunyinya jignya lagi kan?
Jadi ada jadi bunyinya jijik. Nah, kalau kita nggak potong yang tengah, bunyinya kayak kaleng, bukan kick. Nah, gitu. Jadi hati-hati di saat kita mengompres pakai gate atau equalizer. Oke, aman? Aman? Masih aman sampai di sini? Oke, jadi ini digital ya. Jadi semua digital, fitur dari digital. Nah, dari mixer digital ada yang disebut channel strip. Strip itu berarti ada kayak urutan ya. Strip kan, strip, urutan. Kita sebut channel strip karena apa? Satu channel, di channel satu ini dia ada stripnya.